Hello everyone, my name is Revo Olivia Pasha and BM 244084. I'm from class management 24C. Today we were going to discuss one of the most essential foundation in statistics, sampling methods and sampling distribution. Understanding sampling is crucial because in most real-world situations, it is impossible to study an entire population. Instead, we really want sample to represent the large group. In this session, we will explore how sampling works, why it matters, the different methods used to select sample, and how sampling distribution help make prediction about the population. By the end of this lesson, you will deeper understanding how of how sample behave and why they are so important in statistical analysis. Yang pertama, kita akan ngebahas pengatur sampling and relevancy dalam penelitian modern. Sampling merupakan elemen dasar dalam statistika, terutama ketika kita ingin mengambil kesimpulan dari populasi yang jumlahnya sangat besar di era sekarang. Data tersedia dalam jumlah yang sangat besar, namun kemampuannya untuk mengumpulkan seluruh data tersebut tetap terbatas. Karena itulah, sampling menjadi teknik utama yang memungkinkan para peneliti memperoleh informasi dengan cara yang efisien tanpa kehilangan terlalu banyak akurasi. Dalam banyak penelitian ilmiah, baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, hingga teknologi, penggunaan sampel yang benar menentukan keberhasilan penelitian. Peneliti harus memahami bahwa kualitas sampel menentukan kualitas hasil. Dengan sampel yang dipilih secara benar, meskipun jumlahnya tidak sebanyak populasi, kita tetap dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan bisa dipercaya. Populasi dan sampel, dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil yang mewakili populasi. Meskipun hanya bagian kecil, tetapi sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga benar-benar mencerminkan karakteristik populasi. Pada tahap ini, peneliti harus berhati-hati dalam mendefinisikan populasi. Banyak kesalahan dalam penelitian berawal dari populasi yang tidak didefinisikan dengan jelas. Misalnya, penelitian tentang kepuasan mahasiswa harus mendefinisikan siapa yang termasuk mahasiswa, apakah semua angkatan, apakah hanya program tertentu, atau apakah mahasiswa aktif saja. Semakin jelas definisi populasi, semakin mudah menentukan sampel yang tepat. Pentingnya representatif dalam sampling. Representatif berarti kemampuan sampel untuk mencerminkan keadaan populasi secara akurat. Sampel yang representatif memberikan hasil penelitian yang lebih valid dan dapat digeneralisasi. Namun representatif tidak terjadi secara otomatis. Ini membutuhkan metode sampling yang dipilih dengan hati-hati. Salah satu kesalahan umum dalam sampling adalah penggunaan metode yang tampak acak, tetapi sebenarnya tidak acak sama sekali. Misalnya, memilih responden yang kebetulan ditemui di satu tempat tertentu saja dapat menyebabkan bias lokasi. Karena itu, penggunaan metode sampling harus benar-benar direncanakan. Simple random sampling and prinsip dasarnya. Simple random sampling menjadi metode yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang objektif. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Misalnya, seluruh anggota populasi yang diberi nomor lalu dipilih secara acak menggunakan komputer atau alat acak lainnya. Namun di balik kesederhanaannya, metode ini tetap perlu persiapan. Peneliti harus mengetahui daftar lengkap anggota populasi. Jika daftar populasi tidak lengkap atau tidak akurat, maka proses randomnya tidak akan menghasilkan sampel yang benar-benar acak. Ukuran sampel. Mengapa semakin besar biasanya semakin baik? Ukuran sampel adalah faktor penting dalam desain penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat memberikan hasil yang sangat bervariasi karena efek kebetulan lebih besar. Sementara itu, sampel yang lebih besar biasanya menurunkan tingkat variasi dan membuat hasil penelitian lebih stabil. Dalam statistika, ada istilah law of large number yang menyatakan bahwa semakin besar sampel, semakin mendekati nilai populasi sebenarnya. Namun bukan berarti sampel harus sangat besar. Yang penting adalah keseimbangan antara ukuran sampel, biaya, dan kebutuhan penelitian. Distribusi sampling. Gambaran teori
sistematis perilaku sampel. Distribusi sampling adalah salah satu konsep yang paling penting, namun sering kali kurang dipahami oleh pemula. Distribusi sampling adalah dari nilai statistik, misalnya rata-rata yang diperoleh dari banyaknya sampel yang diambil dari populasi yang sama. Walaupun dalam penelitian kita hanya mengambil satu sampel, konsep distribusi sampling membantu kita membayangkan bagaimana nilai sampel akan berlaku jika pengambilan sampel dilakukan berulang kali. Dari sini kita memahami bahwa sampel tidak sempurna, mereka memiliki variasi. Tetapi variasi tersebut mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi. Inilah dasar dari inferensi statistik. Cara kita membuat perkiraan tentang populasi berdasarkan sampel. Central Limit Theorem, pilar inferensi statistik. Central Limit Theorem (SCLT) adalah salah satu hasil matematis paling penting dalam statistika. Teorema ini mengatakan bahwa jika kita mengambil sampel dengan ukuran cukup besar dari populasi apapun, maka distribusi rata sampel akan mendekati distribusi normal. Yang paling menarik dari CLT adalah yang bekerja bahkan ketika populasi asal tidak berdistribusi normal. Teorema ini memungkinkan kita menggunakan banyak teknik statistik seperti UGT dan UGZ. Teorema ini memberi penjelasan matematis mengapa rata-rata sampel dapat diandalkan untuk memprediksi nilai populasi. Variasi antar sampel. Mengapa perbedaan itu normal? Seringkali orang menganggap perbedaan antara dua sampel sebagai kesalahan, padahal secara statistik perbedaan tersebut adalah hal yang wajar. Dua sampel dari populasi yang sama kemungkinan besar akan memberikan nilai-nilai rata yang berbeda karena adanya variasi alami. Distribusi sampling memberikan gambaran seberapa besar variasi tersebut. Dengan memahaminya, kita dapat menghitung margin of error dan confidence interval. Ini sangat penting dalam penelitian survei, polling, dan eksperimen. Bias dan tantangan dalam sampling. Bias adalah musuh utama dalam sampling. Bias muncul apabila sampel tidak dipilih dengan benar sehingga hanya mewakili sebagian populasi tertentu. Misalnya survei kepuasan layanan publik yang hanya dilakukan melalui internet mungkin tidak mewakili kelompok usia lanjut atau masyarakat yang tidak menggunakan internet. Karena itu, selain penelitian sampling yang tepat, peneliti juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang dapat mengaruhi peluang seseorang untuk terpilih. Selain simple random sampling, terdapat metode lain yang sering digunakan dalam penelitian yang populasinya memiliki karakteristik yang beragam, yaitu stratified sampling atau sampling bertingkat. Pada metode ini, populasi dibagi terlebih dahulu dalam beberapa kelompok kecil yang disebut strata. Masing-masing strata memiliki karakteristik unik. Misalnya dalam penelitian tentang kepuasan mahasiswa, kita bisa membagi populasi berdasarkan program studi atau angkatan. Setelah strata terbentuk, penelitian melakukan pengambilan sampel secara acak dari setiap strata tersebut. Metode stratified sampling sendiri dianggap lebih unggul dibanding simple random sampling karena dapat meningkatkan representativitas dan menurunkan variasi hasil. Jika populasi sangat heterogen, teknik ini menggunakan peneliti memperoleh data yang lebih seimbang dari setiap bagian populasi. Dengan demikian, kesimpulan dihasilkan akan lebih stabil dan lebih mencerminkan kondisi populasi sebenarnya. Teknik ini banyak digunakan dalam survei nasional, penelitian pendidikan, dan studi sosial yang melibatkan banyak kategori masyarakat. Metode lainnya adalah cluster sampling yang biasanya digunakan ketika populasi tersebar luas secara geografis dan sulit dijangkau secara langsung. Dalam cluster sampling, populasi dibagi menjadi kelompok besar yang disebut cluster, di mana setiap cluster berfungsi sebagai unit sampling. Misalnya, jika kita ingin meneliti perilaku konsumen di seluruh provinsi, kita bisa menggunakan desa atau kelurahan atau sekolah sebagai cluster. Lalu beberapa cluster dipilih secara acak dan semua individu dalam klaster tersebut dijadikan sampel atau diambil lagi sebagian kecil secara acak. Klaster sampling sangat bermanfaat ketika berbeda waktu atau akses menjadi kendala. Teknik ini lebih efisien karena peneliti tidak perlu berkeliling ke semua daerah. Namun perlu diperhatikan bahwa klaster sampling bisa menghasilkan variabilitas yang lebih tinggi dibanding
stratified sampling. Jika klaster tidak homogen, oleh karena itu pemilihan klaster harus mempertimbangkan kesamaan karakter antar anggota klaster. Meskipun begitu, metode ini tetap sangat populer dalam penelitian berskala besar seperti survei kesehatan masyarakat, riset perilaku sosial, dan sensus penduduk. Aplikasi sampling dalam dunia nyata. Sampling digunakan dalam banyak sektor. Pemerintah menggunakan sampling untuk sensus dan survei demografi. Akademis menggunakannya dalam penelitian eksperimen. Perusahaan menggunakannya untuk analisis pasar, dan dunia kesehatan menggunakan untuk estimasi penyebaran penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa sampling bukan hanya teori akademik, tapi sangat penting dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas. Kesimpulannya, fondasi inferensi statistik. Sampling mendistribusi sampling adalah fondasi dari seluruh metodologi statistik. Tanpa pemahaman ini, kita tidak dapat membuat generalisasi yang valid atau menghitung ketidakpastian dalam penelitian. Dengan metode sampling yang tepat dan pemahaman mendalam tentang distribusi sampling, penelitian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih bermanfaat.